Halo teman-teman ATL Indonesia, kita kembali berjumpa. Kali ini kita bahas masih soal-soal ATL Indonesia berbasis kompetensi. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Yang mana kita sudah sampai pada bagian 33 soal-soal tersebut. Kali ini kita membahas mengenai TB paru, Mycobacterium tuberculosis. Jadi semua soal-soal terkait dengan kasus-kasus TB paru, baik yang utamanya saat pembuatan atau pemeriksaan menggunakan sputum secara mikroskopik di laboratorium, atau sebagian nanti ada yang terkait dengan medium perbenihan untuk Mycobacterium tuberculosis. Jadi apapun di sini semuanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Basicnya, suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada paru adalah yang A. emfisema, B. kanker paru-paru, yang C. sinusitis, yang D. TBC, yang E. jantung koroner. Ini semua orang mesti bisa menjawab, ini adalah TBC, tuberkulosis. Lanjut lagi kita nomor 2. Perempuan 24 tahun datang ke IGD Puskesmas rawat inap dengan keluhan batuk bercampur darah merah segar dan berbuih. Selama 1 bulan terakhir, perempuan tersebut mengeluh berdahak disertai keringat malam dan penurunan berat badan. Kemungkinan kuman penyebabnya adalah yang A. Staphylococcus aureus, yang B. Haemophilus influenza, yang C. Mycobacterium leprae, yang D. Legionella sp, yang E. Mycobacterium tuberculosis. Jadi jawabannya adalah biar bagaimanapun Mycobacterium tuberculosis, karena ini sesuai dengan gejala-gejalanya: batuk yang lama 1 bulan, kemudian berdahak, lalu ada kadang-kadang keluar darah merah segar, dan pastinya malam hari berkeringat dan penurunan berat badan. Itulah gejala tanda-tanda terkena infeksi tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kita pindah soal nomor 3. Naik lagi sedikit yang agak ke arah media reagensianya. Pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen menggunakan 3 reagen yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Reagen Ziehl-Neelsen B berisi yang A karbofluksin, yang B methylene blue, yang C alkohol 70%, yang D safranin, yang E HCl alkohol 3%. Jadi jawabannya adalah HCl alkohol 3%. Yang mana di sini HCl pekat sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam alkohol 70% 100 ml. Jadi konsentrasinya HCl tadi 3%. Jadi 3 ml dalam 100 ml, 3% per persen. Nah, seperti itu. Ini namanya asam alkohol. Kemampuan alkohol ditingkatkan dengan adanya HCl, sehingga kekuatan daya larut ditingkatkan dengan bantuan suasana asam. Jadi apabila nanti bakteri yang menyerap zat warna pertama, si karbofluksin, maka dengan mudahnya dilarutkan dengan alkohol HCl asam yang sangat kuat pelarutnya. Tanpa nanti ada lapisan lilin, maka akan segera larut. Nah, seperti itu nanti kira-kira prinsipnya. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Prinsip dasar reagen karbofluksin untuk pewarnaan BTA adalah yang A menentukan zat warna yang diserap oleh bakteri, yang B memberi warna tambahan sebagai kontras latar belakang pada lapang pandang, yang C memberi warna merah pada BTA dengan menembus terlebih dahulu lapisan lilin BTA dengan pengaruh fenol dan pemanasan, yang D memberi warna biru pada bakteri setelah luntur zat warna pertama akibat peluntur asam alkohol yang kuat, yang E melarutkan zat warna pada bakteri yang peka dengan asam alkohol,
asam kuat dalam alkohol sehingga hanya bakteri tahan asam saja yang masih mempertahankannya. Jadi fungsi karbolfuksin adalah memberi warna merah pada BTA dengan menembus terlebih dahulu lapisan lilin BTA tadi dengan pengaruh fenol dan pemanasan. Jadi pemanasan fenol maka lebih mudah membuka lilin tadi, lapisan lilin atau lapisan lemak asam mikolat, sehingga terbukalah lapisan tadi dan masuklah zat warna. Nanti pada saat dingin, lapisan tadi merapat lagi sehingga zat warna yang sudah masuk tidak bisa lagi keluar. Bahkan dilunturkan pun dengan bantuan asam alkohol tidak bisa larut. Nah, itu kira-kira prinsipnya. Pindah kita nomor 5. Apabila BTA ditemukan 12 BTA per 100 LP, maka derajat penilaian sesuai dengan skala adalah yang A negatif, yang B positif 1, yang C positif 2, yang D positif 3, yang E sekian T. Tuliskan jumlahnya. Jadi jawabannya adalah positif 1 apabila 12 dibagi 100 berarti 0,12. 0,12 itu adalah positif 1. Tapi nanti bila ditemukannya 1 per 1 itu positif 2. Tapi bila lebih dari 10 itu positif 3. Nah, seperti itu konsepnya. Pindah lagi nomor 6. Pasien TB paru yang akan melakukan pemeriksaan sputum di laboratorium membawa belangko dari poliklinik paru. Jadi pasien itu di poli paru diberi belangko untuk ke laboratorium. Belangko apa yang pasien bawa? Yang ATB01, yang BTB02, yang CTB03, yang DTB05, yang ETB06. Jadi jawabannya adalah TB05. Jadi TB05 nanti yang dibawa oleh pasien ke laboratorium. Nanti laboratorium meregisternya dengan TB06 dan TB02. Kita pindah selanjutnya teman-teman ke nomor 7. Sediaan sputum diambil dengan metode SPS atau V3, VPP. Maksudnya untuk SPS adalah sewaktu pagi sewaktu, yang B siang pagi siang, yang C siang pagi sewaktu, yang D sewaktu pagi siang, yang E saat ke laboratorium, pagi saat sore ke laboratorium. Jadi SPS itu maksudnya lah sewaktu pagi sewaktu. Jadi sini ada pemahaman di awal bagi teman yang masih belum update bahwa di sini SPS itu maksudnya jam 10 malam sewaktu, pagi hari bangun tidur itu adalah pagi sputum, kemudian akan berangkat ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan itulah sewaktu lagi. Itu konsep pertama. Kemudian berganti ke konsep yang kedua, yaitu membawa belangko dari dokter ke laboratorium untuk periksa sputum, itu adalah sewaktu. Kemudian esok paginya itu adalah pagi, dan setelah sampai di laboratorium mengeluarkan lagi sputum, itu adalah sewaktu. Itu konsep nomor 2. Kemudian konsep yang nomor 3, bila rawat inap itu P3. Pagi pertama, pagi kedua, pagi ketiga, atau disebut dengan P3. Dan ada lagi yang terbaru, itu hanya 2 saja, sewaktu dan pagi. Nah, sewaktu jadi pagi hari mengeluarkan, sewaktunya itu pada saat di laboratorium. Nah, pagi sewaktu. Nah, itu saja mengenai rumus pengumpulan sputum. Tapi ada juga yang mengatakan sewaktu ngambilnya, kemudian pagi hari lalu dikirim ke laboratorium, bisa juga seperti itu. Tapi biasanya yang mungkin biasa itu adalah pagi dikeluarkan, kemudian sampai di laboratorium itu mengeluarkan lagi, namanya sewaktu, pagi sewaktu. Itu teknik pengumpulan sputum yang saya tahu. Mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu lagi bisa diberi komen di kolom komentar nanti masukannya. Kita pindah teman-teman selanjutnya ke nomor 8.
Sediaan oleh sputum pada objek gelas berukuran titik-titik dengan cara teknik bentuk titik-titik. Yang A 2 kali 4 cm dan bulat, yang B 2 kali 3 cm dan bulat lonjong, yang C 3 kali 4 dan kotak, yang D 1 kali 2 cm dan memanjang, yang E 4 kali 4 cm dan kotak. Jadi di sini yang saya dapat waktu dulu pelatihan, mungkin sampai sekarang masih berlaku, adalah 2 kali 3 cm dan bulat lonjong, jadi oval. Kalau perlu buatlah istilahnya itu volanya dari printing, di print, ditaruh di bawah objek gelas sehingga persis ukurannya 2 kali 3 cm lonjong, bulat lonjong. Dan lagi teman-teman, bisa juga kalau sudah mahir tidak perlu repot-repot membuat pola tadi, bisa dengan melakukan perkiraan kalau sudah mahir. Kemudian lagi teknik pengolesannya yang saya tahu sampai sekarang menggunakan sistem melingkar ulir dengan bantuan ujung lidi. Setelah dilakukan, apabila masih agak basah dan kering, gunakan ujung lidi yang runcing untuk membuat ulir-ulir melingkar. Jadi sambil mengolesnya sambil diputar-putar melingkar, membentuk bulat lonjong. Nah seperti itu waktu saya dapat dulu waktu pelatihan teknik paru. Lama juga sih, tahun berapa itu, 2006 kalau tidak salah. Pindah ke soal kita nomor 9. Teknik pewarnaan yang benar pada sediaan BTA Ziehl-Neelsen adalah yang A karbolfuksin 3 menit, HCl alkohol 3% 1 menit, metilin blue 30 detik, yang B karbolfuksin 1 menit, HCl alkohol 3% warna merah hilang, metilin blue 20-30 detik, yang C karbolfuksin 5 menit, HCl alkohol 3% 2 menit, metilin blue 2 menit. Yang D karbolfuksin 5 menit, HCl alkohol 3% warna merah hilang, metilin blue 30 detik. Yang E karbolfuksin 1 menit, HCl alkohol 3% 5 menit, metilin blue 2 menit. Jadi jawabannya adalah yang tepat adalah yang D. Karbolfuksin itu mewarnainya kurang lebih 5 menit maksimal, minimal 5 menit. Sebenarnya variasi beda-beda. Ada yang mengatakan mau sejak dipanaskan sampai 5 menit, efektifnya 3 menit. Ada juga mengatakan sejak mengeluarnya uap air atau uap putih, disitulah dihitung kurang lebih 5 menit. Tapi ada juga pengalaman yang mengatakan apabila menggunakan penjepit penjepit yang dengan kapas alkohol, itu sampai apinya tadi habis, isi api alkohol itu habis, nyala apinya itu sudah dapat dihitung kurang lebih 5 menit. Ada juga seperti itu. Nah untuk HCl alkohol 3% itu warna merah sampai hilang, biasanya tidak lebih dari 2 menit melunturkannya, karena kalau lebih kemungkinan kalau sediaannya bisa copot atau lepas. Tapi ya kalau sudah fiksasinya kuat tidak masalah sih. Cuma ada beberapa kondisi, misalnya sputumnya itu pekat, kental sekali membuatnya sehingga tidak membentuk kayak ulir yang teratur. Jadi warna karbolfuksinnya ini nempel itu karena teroklusi sehingga dilunturkan pun tidak mau meluntur warna merahnya pada area tertentu sedikit, karena yang di wilayah yang pekat, yang teroklusi tadi. Nah tidak akan pernah luntur merah tadi walaupun dibiarkan lama sampai 5 menit. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya sediaannya bagus itu tidak masalah. Nah ini satu lagi pengalaman saya mengenai membuat olesan. Apabila sputum tadi kita ambil itu rapuh dan mudah sekali dioles di kaca, itu kemungkinan positif besar. Tapi bila kita menggunakan sputumnya itu seperti lendir yang sulit diputus, panjang, dan warnanya itu keruh putih, kemungkinan negatif. Atau kentalnya yang karena bakteri tadi mengeluarkan metabolisme dan enzim yang mampu mencairkan sehingga sputum tadi rapuh dan putus.
Jadi pada saat kita mengoles itu mudah sekali. Kemungkinan itu adalah positif dan tidak berbau air liur. Teman-teman bisa merasakan bau air liur, itu bercampur air liur, dia kemungkinan negatif kalau banyak air liur. Walaupun ada juga kadang-kadang pada beberapa kasus positif. Nah, sementara untuk methylene blue itu 20 sampai 30 detik di ketentuan. Walaupun kita boleh saja 30 detik mewarnainya, atau mungkin lebih sedikit tidak begitu masalah karena ini zat warna kontras. Jadi memberi latar warna belakang warna biru, sementara hanya bakteri BTA yang berwarna merah. Yang lain semuanya sisanya warna biru. Nah, ini ringkasan teknik pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen. Oke, lanjut kita nomor 10. Hal-hal upaya yang harus dilakukan agar tidak negatif palsu. Negatif palsu maksudnya seperti ini. Positif dilaporkan negatif adalah kecuali. Negatif palsu, dia sakit tapi dilaporkan negatif, itu namanya negatif palsu. Yang A, spesimen harus mengandung sputum, bukan air liur. Yang B, pilih bagian virulen untuk membuat apusan atau olesan. Yang C, panasi karbulfuksin sampai keluar uap, jangan sampai mendidih. Yang D, kontrawarna dengan methylene blue maksimal 60 detik. Yang E, pencucian dengan asam alkohol untuk dekolorisasi sampai tidak ada lagi warna karbulfuksin yang keluar dari sediaan, maksimum 3 menit. Jadi jawabannya yang bukan adalah kontrawarna dengan methylene blue maksimum 60 detik. Nah, ini di aturan-aturan ini yang tidak. Dia harusnya sekitar 20 sampai 30 detik. Tapi sebenarnya yang menyebabkan hal-hal ini menjadi negatif palsu itu diutamakan itu karena kasus di pewarnaan zat warna pertama lah, itu yang sangat menentukan positif tidaknya, ditambah dengan pelunturan. Dua ini yang menentukan. Kalau proses pewarnaan ketiga dengan methylene blue itu tidak begitu banyak menentukan, dia hanya sebagai kontras. Pindah kita ke nomor 11. Nah, kita balik lagi. Hal-hal upaya yang harus dilakukan agar tidak positif palsu. Negatif dikatakan positif adalah kecuali. Ini kecuali ya. Jadi pasien tadi positif palsu, dia sehat dilaporkan positif. Wah, bahaya ini. Saya sehat kemudian dilaporkan positif, jadi saya dapat obat nanti. Nah, itu adalah kecuali apa? Yang A, pastikan petugas laboratorium dapat mengenali BTA dengan baik. Ini artinya dia harus dilatih dan kenal dan memang pernah kuliah dan menjalani praktikum. Kalau tidak kenal, tidak akan pernah bisa mengidentifikasi ini. Apalagi bentuk batang yang kecil, dan memang spesifikasi kuliahnya memang harus dia itu adalah lulusan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Di luar itu, wah berat, tidak akan bisa. Mau analis analis kimia, mau konsentrasinya analis kesehatan atau analis laboratorium medik, kayaknya tidak akan bisa. Mungkin yang sama dengan ATLM itu, analis kesehatan itu adalah analis medis. Analis medis sama, satu golongan dan memang satu bendera yang sama. Dia mampu melakukan pemeriksaan BTA. Satu. Yang B, gunakan tangkai bambu atau lidi hanya sekali pakai. Yang C, jangan biarkan karbulfuksin mengering di atas sediaan. Yang D, lakukan pencucian dengan asam alkohol, dekolorisasi dengan baik. Yang E, aplikator minyak imersi boleh menyentuh sediaan. Jadi di sini yang salah satunya adalah hal-hal yang saya dapat di dalam 4 poin pelatihan TB paru, itu adalah aplikator minyak imersi itu boleh menyentuh sediaan. Sebenarnya tidak boleh, entah kenapa. Mungkin tidak, menurut saya sih tidak begitu pengaruh. Cuma hal-hal ini upaya-upaya untuk mencegah terjadinya positif palsu. Tapi yang paling penting adalah pastikan petugasnya sudah memang kenal dengan BTA. Karena kalau tidak kenal, seolah-olah dia tebak-tebakan saja. Satu, kemudian gunakan tangkai bambu lidi hanya sekali pakai. Ini untuk menghindari kontaminasi dari pasien sebelumnya yang positif. Pasien sebelumnya yang positif mengoles ke pasien yang selanjutnya, maka akan terjadi
positif juga si pasien yang negatif ini. Kemudian lagi jangan biarkan karbonfusin mengering, karena dengan mengering maka menyebabkan endapan zat warna metalioskum, lumpur zat warna, sehingga sukar dilarutkan dengan HCl alkohol. Ini akan seolah-olah nanti memberikan bayangan-bayangan bintik merah, sehingga akan terlihat positif palsu. Kemudian lakukan pencucian dengan asam alkohol dengan baik. Jadi dekolorisasi pelunturan zat warna karbonfusin itu dengan baik dengan menghanyutkan zat warna tadi dengan air dulu, lalu dicuci dengan HCl alkohol sampai warna merah larut atau sekitar kurang lebih 2 menit, kurang lebih seperti itu. Kita pindah ke nomor 12. Hal konsekuensi ini apa yang didapat? Yang didapat pasien apabila hasil laboratorium BTA positif palsu pada pasien adalah, jadi pasien ini konsekuensinya yang didapat bila positif palsu, kecuali yang A, penderita mendapat pengobatan yang tidak perlu, yang B, pengobatan diberikan lebih lama dari yang dibutuhkan, yang C, terbuangnya obat-obatan, yang D, penderita TBC tidak diobati dengan akibat penyakit terus berlanjut maka terjadi penularan atau penderita meninggal dunia. Yang E, penderita terkena dampak efek obat akibat kesalahan laboratorium. Jadi jawabannya adalah penderita TBC tidak diobati dengan akibat penyakit terus berlanjut, terjadi penularan dan penderita meninggal dunia. Jadi pasien itu ini tidak ada. Ini sebenarnya bila positif palsu itu pasiennya rugi, karena dia apa? Dia tidak perlu dapat pengobatan. Kemudian dia tidak perlu dia diberikan pengobatan yang lama, yang kemudian terbuangnya obat-obatan karena memang tidak terbukti positif. Yang ketiga, efek obat tadi menyebabkan pasiennya itu mengalami gangguan, entah nanti pendengaran berkurang, mata atau saluran cerna atau saluran kemih atau hefar nanti terganggu. Kita pindah ke nomor 13. Aturan yang dipakai untuk melaporkan hasil mikroskopik BTA benar-benar negatif adalah yang A, bila sputum lebih banyak air liur ketimbang purulen. Yang B, pemeriksaan mikroskopik dilakukan dalam 100 LP dan telah mencapai 5 menit. Yang C, apabila telah melakukan pemeriksaan 10 LP tidak ditemukan batang merah langsing. Yang D, bila secara makroskopi sediaan terlihat hanya lendir kental bening. Yang E, petugas telah mahir dan telah disaja yang ideal. Jadi jawabannya adalah yang B, pemeriksaan mikroskopik dilakukan dalam 108 badan dan telah mencapai 5 menit. Jadi di sini harus memeriksa 100 lapang pandang, dan memeriksanya biasanya 108 pandang ini kurang lebih 5 menit. Jadi memeriksanya jangan tergesa-gesa supaya hasil diagnosisnya baik, karena ada 2 keputusan, positif atau negatif. Keluar positif negatif ini ada 2 kemungkinan, negatif palsu atau positif palsu. Di sisi lain ada negatif sejati dengan positif sejati. Nah, ini yang berbahaya bagi si pasien. Apabila dia memang positif, positiflah. Apabila negatif, negatiflah. Berdasarkan tadi kita memeriksa dalam 100 lapang pandang dan telah mencapai 5 menit. Kita pindah selanjutnya ke nomor 14. Fungsi pemanasan pada pewarnaan Ziel-Nielsen titik-titik, sementara HCl alkohol 3% untuk titik-titik, sehingga yang tetap mempertahankan zat warna disebut sebagai titik-titik. Bakteri lain akan menerima zat warna titik-titik. Yang A, menembus lapisan lipid bakteri dengan pengaruh fenol, melunturkan zat warna karbonfusin, bakteri tanah asam, methylene blue. Yang B, melunturkan lapisan lilin bakteri dengan adanya fenol, melunturkan zat warna karbonfusin, basil tahan asam, methylene blue. Yang C, mewarnai bakteri dengan adanya suhu tinggi, memperkuat zat warna karbonfusin, bakteri tahan asam, methylene blue. Yang D, menembus lapisan lilin bakteri dengan pengaruh fenol dan panas, melunturkan zat warna karbonfusin, bakteri tahan asam, fuksin. Yang E, menembus lapisan lilin lipid bakteri dengan pengaruh asam alkohol, melunturkan zat warna methylene blue, bakteri tahan asam, karbonfuksin. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Dia menembus lapisan lipid atau lilin asam mikolat bakteri BTA tadi, Mycobacterium tuberculosis,
dengan pengaruh penol dan pemanasan. Kemudian melunturkan zat warna karboksin. Nanti luntur hanya BTA saja yang mampu tidak luntur karena tidak bisa menembus lapisan lipid tadi. Kemudian disebut dengan bakteri tahan asam. Zat warna kontras itulah methylene blue. Kita pindah selanjutnya ke nomor 15. Apabila memungkinkan regensia Ziehl-Neelsen kehabisan HCl alkohol 3%, maka regensia yang mungkin dapat digunakan adalah dalam kondisi darurat ini. Yang A HCl alkohol 95%, yang B alkohol asam sulfat 5%, yang C alkohol 70%, yang D alkohol ether, yang E asam asetat 6%. Jadi jawabannya adalah asam sulfat 5%. Karena di sini asam sulfat 5% ini dapat dikatakan sebagai asam kuat, encer, strong, asam kuat yang paling stabil, dan itu hampir pH-nya hampir sama kekuatannya dengan HCl juga. Dan di sini HCl itu 3%, ini 5%, itu diperkuat kalau yang 3% tadi dengan sifat dari alkohol, ini sifat dalam air saja, jadi ini mampu setara dengan HCl alkohol karena ini aplikasinya digunakan untuk pewarnaan spora bakteri. Mirip pewarnaannya, bisa dimodifikasi pakai ini. Kita pindah lanjut lagi ke nomor 16. Fasilitas laboratorium keamanan untuk pemeriksaan BTA harus memenuhi sebagai berikut kecuali. Nah, di sini ada pilihannya. Yang A, lantai harus bersih, kering dan tidak licin. Yang B, dinding dapat dibersihkan dan tahan terhadap desinfektan. Yang C, jendela tidak tembus sinar matahari. Kemudian yang D, ruang kerja harus selalu tertutup. Sedangkan yang E, tersedia pembuangan limbah. Jadi jawabannya adalah di sini yang bukan, jendela tidak tembus sinar matahari. Jadi memang harus ada sinar matahari. Karena sinar matahari tadi akan langsung mematikan BTA dengan sinar UV-nya langsung dari sinar matahari. Jadi idealnya sebuah fasilitas laboratorium itu keamanannya harus ada dapat sinar matahari langsung dari jendela. Nah, itu kemudian kita pindah langsung ke nomor 17. Persyaratan jas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan BTA sesuai standar adalah kecuali. Di sini ada 5 opsi, hanya satu yang salah, yaitu menutup seluruh permukaan depan mulai leher sampai lutut. Yang B, bukaan di bagian muka dengan kancing. Yang C, panjang lengan jas sampai pergelangan tangan, bagian ujung dengan karet. Yang D, hanya digunakan saat bekerja di dalam ruang laboratorium. Yang E, jangan keluar laboratorium dengan memakai jas lab tadi. Jadi jawabannya yang bukan adalah bukaan di bagian muka dengan kancing. Idealnya bukaannya itu di belakang atau di samping, tidak di muka. Di muka ini untuk keperluan jas biasa. Jadi untuk keperluan BTA atau bakteriologi atau mikrobiologi biasanya di belakang bukaannya atau di samping. Itu saja. Kita pindah langsung lanjut ke nomor 18. Yang bukan praktek K3 laboratorium dan perilaku petugas laboratorium memenuhi kriteria hal berikut ini adalah: yang A, tidak boleh makan, minum, dan merokok dalam laboratorium. Yang B, harus memakai jas laboratorium. Yang C, hindari terbentuknya aerosol dahak, misalnya pada waktu membuka pot sputum. Pembuatan sediaan, membakar ose, membuat spiral kecil tidak boleh kering. Yang D, cuci tangan setelah selesai bekerja dengan sabun. Yang E, menggunakan jas laboratorium dengan yang dicuci 1 minggu sekali. Jadi jawabannya bukan adalah menggunakan jas laboratorium dengan dicuci 1 minggu sekali. Jadi idealnya apabila kita memakai jas laboratorium, cucilah istilahnya sesering mungkin, atau misalnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali. Apalagi pada saat hari ini kita bekerja ditemukan ada yang positif, itu sudah harus dicuci. Jadi punya jas laboratorium lebih dari 3 atau lebih dari 2 lah, 3 idealnya, karena diganti-ganti dan dicuci di bagian laundry atau cuci sendiri. Tapi idealnya di bagian laundry sih kalau laundry tertentu, dan mungkin bisa juga disterilkan di CSSD. Bagi ini rumah sakit sih mudah. Oke, pindah selanjutnya ke nomor 19. Apabila melakukan pemeriksaan BTA menggunakan mikroskop, hal yang dilakukan adalah
Yang A menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor naik penuh, diafragma dibuka lebar. Yang B menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor setengah, diafragma dibuka lebar. Yang C menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor naik penuh, diafragma dibuka setengah. Yang D menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor di bawah, diafragma dibuka lebar. Yang E menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor di bawah, diafragma ditutup habis. Jadi jawabannya adalah yang benar menggunakan lensa objektif 100 kali, imersi, kondensor naik penuh, diafragma dibuka lebar. Lensa objektif 100 kali dalam penggunaannya kita harus menggunakan imersi 1. Yang kedua, kondensor harus naik penuh supaya dapat cahaya yang banyak dan lebih fokus. Yang kedua, diafragma dibuka lebar agar cahaya itu 100% dari sumber cahaya atau lampu itu semuanya tersampaikan melalui kondensor sehingga terang. Karena lensa objektif 100 kali perlu cahaya yang penuh dan terang. Dan biasanya membuka diafragmanya itu kalau di mikroskop modern, salah satunya Olympus, ada tulisan 100 itu menghadap kita. Coba teman-teman perhatikan nanti lensa Olympus CX22 itu bila mengarah tulisan 100 di bawah meja objek itu terbuka lebar menghadap kita. Tapi kalau menghadap kita 10 berarti ditutup rapat. Nah, seperti itu untuk kondensor. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 20. Apabila pemeriksaan BTA ditemukan hanya 2 BTA dalam 108 pandang, maka penilaian skala adalah A negatif, B positif 1, C positif 2, yang D positif 3, yang E scanty, tulis jumlahnya. Jadi jawabannya adalah scanty. Jadi dapat 2 BTA dalam 100 lapang pandang. Itu sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Dikatakan negatif bukan, dikatakan positif bukan. Pastinya positif 1. Positif 1 kan pasti. Jadi dikatakan ini adalah scanty atau tulis jumlahnya 2 BTA per 100 LP atau 3 BTA per 100 LP atau 1 BTA per 100 LP. Pindah kita selanjutnya ke nomor 21. Nah, ini kita pindah ke perbenihan. Ciri-ciri bakteri dengan pertumbuhan non-motil, tidak membentuk spora, sel berbentuk batang lurus dengan ukuran panjang 2-4 mikrometer dan lebar 0,2-0,5 mikrometer, memiliki bentuk dinding sel yang mirip dengan gram positif tetapi memiliki lapisan lipid yang tebal. Pada media cair pertumbuhannya pleomorfik. Secara morfologi dapat berupa sel bentuk batang tunggal atau sebagai filamen multiseluler dan bercabang dengan waktu generasi lebih dari 24 jam. Pada media lawan stand Jensen bakteri tersebut adalah yang A Mycobacterium tuberculosis, yang B Mycobacterium smegmatis, yang C Escherichia coli, yang D Klebsiella pneumoniae, yang E Bacillus subtilis. Jadi jawabannya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini soal yang saya dapat dari internet. Soal nomor 21 dan selanjutnya. Sementara soal yang sebelum-belumnya itu saya olah sendiri dari PowerPoint. Pindah kita ke nomor 22 teman-teman. Sampel sputum, wah ini salah tulis nih, sputum. Ditanam pada media lawan stand Jensen, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 minggu. Tumbuh beberapa koloni ukuran kecil, berwarna krim, berbentuk seperti bunga kubis. Ini kubis. Di samping uji biokimia dilakukan pengecatan untuk mengidentifikasi bakteri tersebut. Pengecatan yang cocok adalah pengecatan gram, yang B pengecatan Ziehl-Neelsen, yang C pengecatan sederhana, yang D pengecatan granula, Neisser, yang E pengecatan kapsul Burigin. Ini soal dari luar juga. Jawabannya adalah jelas karena materi kita BTA, jadi pengecatan Ziehl-Neelsen. Bila selain Ziehl-Neelsen, pengecatan lain adalah pengecatan notifikasinya adalah Tam Tiam Hock, Ziehl-Neelsen, dan satu lagi Quignon-Gabet. Ini untuk pewarnaan BTA, bakteri tahan asam. Yang mana untuk Quignon-Gabet itu tanpa pemanasan
dengan cara memekatkan zat warnanya jadi lebih pekat, sehingga daya tembusnya dengan pemekatan tadi lebih bagus. Walaupun sebenarnya hasilnya lebih bagus metode Ziel-Neelsen. Kenapa dipilih Ziel-Neelsen oleh WHO? Karena Ziel-Neelsen ini dengan pemanasan itu secara nyata zat warna tadi masuk ke dalam dan terikat kuat di dalam. Karena lapisan lilinnya tadi terbuka pada saat pemanasan dan dapat ditembus oleh bantuan fenol dan pemanasan zat warna masuk. Sementara Kinyon Gabet itu tidak dipilih karena dia pertama zat warnanya lebih mahal, yang kedua tidak awet, kemungkinan nanti bisa jadi arahnya negatif, walaupun sama-sama nanti pada saat disimpan memang bisa juga Ziel-Neelsen negatif, lebih arahnya lebih awet punya Ziel-Neelsen apabila disimpan. Nah, itu kenapa Ziel-Neelsen dipilih. Pindah kita lanjut ke nomor 23 teman-teman ATL Indonesia. Infeksi tuberkulosis dapat terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Serangkaian pemeriksaan dilakukan seorang ATLM untuk menentukan diagnosa infeksi tuberkulosis. Salah satu pemeriksaan laboratorium penyakit tersebut menggunakan filter pekat dari perbenihan bakteri tuberkulosis pada kaldu gliserin yang telah ditumbuhkan selama 6 minggu. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan BTA, yang B uji tuberkulin, yang T baktek, yang D CT scan, yang E MOTT. Jadi jawabannya di sini ya jelas tuberkulin, karena kata kuncinya adalah menggunakan filtrat pekat dari perbenihan bakteri tuberkulosis pada kaldu gliserin yang telah ditumbuhi selama 6 minggu. Jadi nanti bahan ini disuntikkan apabila terjadi positif, berarti dia pernah kena infeksi. Nah, seperti diuji tuberkulin. Kita pindah ke nomor 24. Hasil pembuatan preparat sampel sputum penderita batuk dengan pengetahuan ZN, diketahui bahwa bakteri berbentuk batang berwarna merah ditemukan 50 sel berwarna merah dalam 108 pandang. Hasil interpretasi pemeriksaan mikroskopik sampel tersebut adalah 1+, 2+, 3+, D scan T yang E negatif. Jadi kalau 50 berarti positif 2. 50 dibagi 100 berarti 0,5 per 18 pandang. Berarti tidak sampai 1. Kalau tidak sampai 1 berarti dia positifnya berapa itu? 50. Jawabannya kok positif 2? Positif 2. Kalau positif 3, ini harusnya positif 1. Ini saya ngambil soalnya seperti ini. Apabila positif 3 lebih dari 10 per 18 pandang. Apabila positif 2 itu 1 sampai dengan 10. Apabila positif 1 10 sampai 99 per 108 pandang. Ini 50 per 108 pandang. Harusnya positif 1 ini harusnya teman-teman. Mohon maaf ini saya juga melihat dari kunci jawabannya dari soal di luar. Jadi ini saya koreksi, jawabannya adalah positif 1. Nah, nanti apabila di bawah dari 10 1 sampai dengan 9 itu adalah scan D-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila tidak ditemukan sama sekali itu adalah negatif. Mungkin teman-teman nanti bisa koreksi saya di kolom komentar kalau ada kesalahan dalam hal memberikan alasan-alasan teoretikalnya. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor terakhir. Nah, nomor 25. Seorang laki-laki datang ke laboratorium untuk memeriksakan dirinya karena ada keluhan berupa batuk lama tidak sembuh-sembuh, keringat dingin pada malam hari, batuk kadang disertai darah. Diagnosis sementara adalah tuberkulosa. Untuk memeriksa diperlukan sampel berupa dahak, kemudian dilakukan pewarnaan Ziel-Neelsen, dilakukan pembiakan untuk menentukan jenis kumannya. Media yang digunakan untuk menanam kuman atau Mycobacterium tuberculosis ini adalah yang A. McConkey agar, yang B. Lowenstein-Jansen, yang C. coklat agar, yang D. SS agar, yang E. TCBS agar. Jadi media yang paling cocok untuk perbenihan inilah teman-teman Lowenstein-Jansen. Lowenstein-Jansen ini adalah
media yang digunakan untuk membiakkan Mycobacterium tuberculosis. Kalau tidak salah dia menggunakan telur, medium telur bebek atau telur itik. Nah ini, jadi dia dalam pembiakannya ini perlu waktu yang lama, berminggu-minggu. Nah itu saja teman-teman. Soalnya sebanyak 25 soal sesuai dengan request teman-teman, minta buatkan soal mengenai BTA. Walaupun ini tidak secara total kita bahas, masih ada lagi beberapa yang tidak dibahas. Mungkin kita bahas nanti di lain waktu mengenai soal-soal mengenai BTA. BTA ini untuk SKB CPNS lumayan agak keluar, dan soalnya ada beberapa soal yang keluar. Jadi ini juga menentukan dalam kelulusan teman-teman. Itu saja teman-teman, jangan lupa subscribe. Salam kompetensi, dan nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir hingga selesai, dan saya doakan semoga teman-teman lulus SKB CPNS, lulus uji kompetensi, atau lulus dalam ujian misalnya di kampus atau di sekolahan bagi siswa SMK atau mahasiswa. Nah itu saja teman-teman, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat. Salam analis kesehatan, salam ATL Indonesia. Bye.